Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Asadullah dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran-aliran epistemologi dalam Islam serta pengaplikasiannya dalam teori maupun prakteknya. Next. Latar belakang epistemologi Islam membahas tentang cara memperoleh pengetahuan dalam persepsi agama Islam. Ada 3 pilar dalam mencapai pengetahuan dalam persepsi agama Islam. Yang pertama adalah bayani, yang kedua burhani, dan yang ketiga irfani. Apa sih itu bayani, burhani, irfani? Nanti kita akan memperdalam di slide berikutnya. Oke, langsung saja. Ini aliran-aliran epistemologi dalam Islam. Yang pertama bayani, kedua burhani, dan yang ketiga irfani. Kemudian apa sih itu epistemologi bayani? Epistemologi bayani berasal dari kata bayan yang artinya penjelasan, keterangan, ataupun kejelasan gitu. Epistemologi bayani adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada teks wahyu, Al-Quran ataupun hadis sebagai sumber utama dari kebenaran. Akal manusia juga digunakan dalam epistemologi bayani. Namun, akal manusia hanya sebagai alat bantu untuk memahami dan menjelaskan teks, bukan sebagai sumber kebenaran itu sendiri. Kemudian bagaimana sih karakteristik epistemologi bayani? Yang pertama itu menjadikan wahyu sebagai sumber kebenaran yang paling tinggi. Yang kedua, akal digunakan hanya untuk menjelaskan, bukan menentang dari isi wahyu tersebut. Dan yang ketiga, kebenaran bersifat normatif sesuai dengan nas, dalil, harus ada dalil. Dan yang keempat, menggunakan metode tafsir, qiyas, istinbat, dan ijtihad. Kemudian berikutnya aliran yang berkembang dari bayani. Aliran itu maksudnya cabang-cabang dari epistemologi bayani. Yang pertama itu ada perkembangan mazhab fikih ya. Mazhab fikih yang pertama itu seperti Hambali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Kemudian ada juga yang kedua ilmu tafsir dan hadis seperti At-Tabrani dan Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga ilmu kalam. Kemudian bagaimana sih penerapan dalam pendidikan dalam epistemologi bayani ini? Yang pertama adalah seperti metode hafalan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua ada pengajaran ilmu fikih. Dan yang ketiga ada fokus pada pemahaman dan ketaatan kepada syariat Islam. Kemudian lanjut kepada epistemologi burhani. Epistemologi burhani berasal dari kata burhan yang berarti bukti yang meyakinkan atau demonstrasi rasional. Epistemologi burhani menekankan akal dan rasional manusia dalam memahami realitas. Meskipun mengakui wahyu, aliran ini memberikan porsi besar bagi logika, observasi, dan argumentasi ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Jadi kalau burhani itu lebih menekankan terhadap empirisme, terhadap logika. Pengetahuan itu bersumber dari situ, bukan dari teks wahyu, meskipun mereka meyakini wahyu seperti itu. Kemudian karakteristik epistemologi burhani. Yang pertama, menjadikan akal dan logika sebagai alat utama untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, kebenaran diperoleh melalui argumen rasional dan empiris. Dan yang ketiga, wahyu tetap diakui, tetapi tidak menolak temuan akal dan sains. Yang keempat, pengetahuan bersifat universal, sistematis, dan ilmiah. Kemudian aliran atau cabang-cabang yang berkembang dari burhani. Yang pertama adalah filsafat Islam atau filsafah, mengembangkan logika dan metafisika. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan alam, astronomi, matematika, kedokteran, dan fisika. Dan yang ketiga, pemikiran modern Islam secara rasional seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Abid Al-Jabir. Itu tokoh-tokohnya.
Kemudian epistemologi irfani. Kata irfan berarti pengetahuan intuitif atau makrifat, yakni pengetahuan yang diperoleh melalui penyucian jiwa dan pengalaman spiritual. Epistemologi irfani menekankan bahwa kebenaran sejati tidak hanya bisa dicapai oleh akal, tetapi juga melalui pencerahan batin, kasyaf, dan ilham dari ilahi. Karakteristik epistemologi irfani yang pertama, sumber pengetahuan ini dari ilham dan penyaksian batin gitu. Yang kedua, diperoleh melalui penyucian diri atau kita biasa sebut tazkiyatun nafs, zikir, dan pengalaman spiritual. Yang ketiga, pengetahuan bersifat subjektif dan translender. Yang keempat, fokus pada pembentukan akhlak, moral, dan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aliran-aliran atau cabang-cabang yang berkembang dari epistemologi irfani itu, yang pertama tasawuf sunni, menekankan terhadap akhlak, tazkiyatun nafs, dan zikir. Kemudian tasawuf filsafah, memadukan antara filsafat dengan pengalaman batin. Dan yang terakhir adalah tarekat sufi seperti Qadariyah, Nasabandiyah, dan yang lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih contoh penerapannya dalam pendidikan? Dalam pendidikan epistemologi irfani tampak dalam sebuah lingkup tasawuf ya, di mana murid memperoleh bimbingan langsung dari mursyidnya spiritual. Tujuannya bukan hanya penguasaan ilmu, tetapi juga penyucian hati, akhlak, dan pembentuk karakter spiritual. Dalam prakteknya peserta didik tersebut harus mengikuti seperti arahan-arahan dari mursyid seperti itu. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa ilmu tanpa amal dan penyucian jiwa adalah kebodohan berselubung, sehingga pendidikan sejati harus mencakup dimensi moral dan spiritual. Kemudian untuk kesimpulannya, epistemologi Islam terdiri dari 3 pilar utama, yakni bayani, burhani, dan irfani. Ketiganya saling melengkapi dalam memahami dan memperoleh kebenaran. Bayani berlandaskan wahyu, burhani mengandalkan rasional atau bukti ilmiah, sedangkan irfani menekankan pengalaman spiritual atau intuisi. Dalam konteks pendidikan Islam, integrasi ketiga berperan penting dalam melahirkan sistem pembelajaran yang utuh dan seimbang antara iman, akal, serta akhlak, sehingga mampu membuktikan dan atau membentuk insan kamil yang berilmu, berakhlak, dan mulia. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.